Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ainun Surya, NIM 181 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, akan menjelaskan tentang analisis sentimen. Apa itu sentimen analisis? Sentimen analisis dalam konteks Natural Language Processing atau NLP adalah proses menganalisis dan mengklasifikasikan emosi, sikap atau opini yang terkandung dalam sebuah teks menggunakan teknik komputasi bahasa alami. Tujuannya adalah untuk mengetahui sentimen penulis terhadap suatu topik, objek, atau peristiwa, apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam NLP, sentimen analisis bekerja dengan memproses teks seperti ulasan produk, komentar media sosial, survei, atau berita, kemudian mengekstrak fitur linguistik atau kata, frasa, konteks untuk menentukan polaritas sentimen. Pendekatan yang digunakan bisa berbasis leksikon atau kamus kata bermuatan emosi, machine learning, atau misalnya Naive-Bayes SVM, maupun deep learning seperti LSTM atau transformer. Sentimen analis banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti analisis kepuasan pelanggan, monitoring, opini publik, evaluasi layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data, karena mampu mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi yang bermakna. Dalam sentimen analis, sentimen umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu positif, negatif, dan netral. Sentimen positif menunjukkan penilaian, perasaan, atau opini yang bersifat menguntungkan atau menyenangkan terhadap suatu objek, layanan, produk, atau peristiwa. Teks dengan sentimen positif biasanya mengandung kata atau ungkapan seperti baik, puas, senang, bagus, memuaskan, dan sejenisnya. Contohnya adalah ulasan yang menyatakan kepuasan atau dukungan. Lalu sentimen negatif mencerminkan ketidakpuasan, kritik, keluhan, atau penilaian yang tidak menguntungkan. Teks ini sering memuat kata-kata seperti buruk, kecewa, lambat, tidak puas, atau mengecewakan. Sentimen negatif penting untuk diidentifikasi karena dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Yang terakhir ada sentimen netral. Sentimen netral menunjukkan tidak adanya kecenderungan emosi yang kuat, baik positif maupun negatif. Teks bersifat informatif, deskriptif, atau hanya menyampaikan fakta tanpa opini. Contohnya adalah pernyataan yang sekadar menjelaskan kondisi atau informasi umum tanpa penilaian subjektif. Ketiga kategori ini menjadi dasar dalam sentimen analisis karena membantu sistem memahami sikap namun efektif terhadap suatu topik atau objek tertentu. Contohnya ini, saya mengambil studi kasus dari Shopee penjualan pasmina rayon. Seperti ini. Ini ada beberapa contoh ulasan yang saya ambil dari sini. Seperti ini, suka banget sama pasminanya sampai aku pakai terus dong kemana-kemana. Ini contoh review negatif, dan ini contoh review positifnya, dan ini contoh review negatifnya.
Sentimen analis dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dan juga dapat meningkatkan kualitas produk layanannya agar layanan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.